Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Fauzi. Saya dari SMA Negeri 1 Kediri. Saya akan membawakan materi tentang pendidikan. Ngomongin pendidikan saat pandemi. Kita sebagai murid itu sekolahnya itu di rumah atau sekolah online. Ini nih ya, kita sekolah online itu banyak terbatasan bro. Iya kan, seperti murid banyak yang nggak punya HP dan murid banyak nggak punya internet dan juga sinyal yang susah. Tapi ini ya, bersyukurnya saya sekolah di SMA 1 Kediri, semua masalah ini teratasi bro. Sampai habis ini ya, video ini diupload, saya dapat telepon dari kepala sekolah. Susah, ijazah kamu sudah saya tanda tanganin. Hah? Saya tak masih kelas 12 pak. Dan juga kalian pernah nggak bayangin, kita kan sekolah online lama 5 bulan lebih, dan tiba-tiba ada sekolah tatap muka. Saya nggak bayang bro, saat kita di kelas kita belajar di Jepang. Loh, iya kan? Cewek-cewek ini ya, kerjaannya itu pagi skincare, siang skincare, malamnya screenshotin foto mantan. Putih enggak, pucet iya, kayak kuntilanak. Dan cowoknya ini waktu pandemi itu suka rambutnya itu panjang-panjangin, panjang sampai sini diputer. Dan juga ini dia ganteng kagak, cosplay jadi jamet iya, rambutnya ke atas nyanyi ading-ding pak ding-ding, ading-ding pak ding-ding. Dan juga di sekolah kalian kan pasti ada pelajaran pakai PKW kan, atau yang disebut itu prakarya. Menurut saya mata pelajaran ini bahaya bro. Bener bro, saya nggak bohong. Waktu pandemi gini ya, kita kan sering banyak nganggurnya di rumah daripada sekolahnya. Masa waktu nganggur kita dikasih tugas budaya gitu. Ini ya, syukur-syukur murid itu cuma ngelakuin tugas. Gimana kalau murid itu pengalamannya itu jos, punya perusahaan ternak lele sendiri. Ini ya, kasihan sekolah saya. Terkenalnya itu bukan ternak lele. Terkenalnya itu bukan prestasi, tapi ternak lele. Dan juga bingungnya ini kepala sekolah bro. Sekolah saya kan sudah bagus, SMA Negeri 1 Kediri Taruna Bangsa. Masa ya harus diganti SMA Negeri 1 Ternak Lele? Itu tadi premisnya panjang, pacarnya cuma gitu aja. Dan SMA sering kita sebut masa-masa indah atau masa-masa darah muda. Dan juga waktu SMA ini banyak cinta monyet. Saya nggak mau kalah dong, saya harus punya pacar. Saya bawa ke kantin. Waktu di kantin saya tanyain, sayang sudah makan? Pacar saya jawab, ternyata punya beneran. Nggak bodoh, cuma jokes. Dan kalian tahu nggak kepanjangan matematika itu apa? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu nih. Matematika makin teliti, makin tidak karuan, makin bulet. Ini nih ya, saya pernah waktu pelajaran matematika, guru saya jelasin, saya fokus sambil nyatet, fokus. Tapi ya anehnya, kenapa kok nggak masuk di otak saya? Apa saya emang bodoh atau gimana? Dan saya nggak mau nyerah dong. Saya masih fokus. Ternyata gurunya salah ngasih materi. Saya dikasih materi terakhir lagi. Dan juga waktu matematika sering kita dikasih tugas ya.
dikasih tugas dan juga kasih kertas putih kosong untuk jalan caranya. Itu tuh ya, saya satu kertas aja gak diisi bro, saya bingung isinya gimana. Ini teman saya anehnya tuh sampai minta lagi. Itu apa yang ngerjain? Ya Allah, daripada nganggur gitu, saya ngisi dengan doa-doa. Saya tulis dengan kali dahulu dan saya tulis, ya Allah, bantu hambamu yang goblok ini ya Allah, bantu hambamu agar bisa ya Allah. Hayal. Dan apesnya waktu dikumpulin, teman saya yang 2 lembar itu doa-doa yang lengkap. Dan juga kaligrafinya dapat nilai A. Dan habis ini kita akan ujian kan, mungkin bulan depan 1 minggu lagi. Ini nih ya, saya kasih tahu, orang bodoh sama pintar itu sama-sama bingung. Orang pintar bingung isi jawaban, orang bodoh bingung survei jawaban teman. Ya kayak saya dong. Dan saya kasih tahu ya, ini susahnya jadi orang bodoh. Bro, 1 apa? B. Bro, 1 apa? C. Bro, 1 apa? D. Ini dia, orang bodoh tuh bingung, padahal soalnya esai. Dan susahnya lagi kalau kita tanya teman yang lebih pintar. Bro, 1 sudah? Dia jawab belum. Bro, 2 sudah? Dia jawab belum. Bro, 3 sudah? Dia jawab gak tahu. Dikumpulin. Kan ini kan sakit hati bro. Dan juga apesnya seperti orang saya ini, waktu ujian itu dapat guru giler. Tahu kan guru giler kalau ngawasinya ketat. Iya ketat, pakai legging segini aja lole. Dan juga guru seperti ini kayak punya insting gitu loh. Saya baru ngeluarin kertas contekan, belum nyutuh, kamu nyutuh ya? Keluar. Ya Allah, saya baru ngeluarin HP buka password, kamu nyutuh ya? Keluar. Ya Allah, sampai saya nggak tahu jawabannya, dia tahu loh. Kamu nggak tahu ya? Mau nyontek ya? Keluar. Ya Allah, bocah ini parah banget. Itu setara seperti ospek di pelayaran. Dan juga guru seperti ini punya taktik loh buat ngelabui kita. Guru-guru seperti ini itu suka iseng mundur ke belakang,